Hanya dalam waktu 3 bulan sejak Pak Warto berhenti dari pekerjaannya sebagai satpam di pabrik tepung dekat Kaligawe, rumahnya yang semula sederhana di Kampung Wonolopo mendadak direnovasi total. Atap seng diganti genteng keramik, tembok diplester rapi, dan halamannya kini penuh dengan pot bunga dan pagar besi hitam mengkilap. Awalnya warga hanya mengira Pak Warto mendapat pesangon besar. Tapi setelah melihat motor matic baru nongkrong di depan rumah, anak-anak mereka diberi uang jajan 5.000 tiap lewat depan rumah, dan warung kelontong Bu Rukiah istri Pak Warto kini punya kulkas besar, desas-desus pun mulai beredar. Wong saiki kerja ae ora, tapi urip mewah. Iki mesti ono sing ora beres, gumam Bu Sri saat sedang duduk di pos ronda, menggoyang sandal jepitnya dengan resah. Pak Warto sendiri tidak banyak bicara. Orangnya memang pendiam dari dulu. Tapi sejak keluar dari pabrik, ia jarang terlihat keluar rumah. Hanya kadang-kadang tampak pergi sore hari dengan motor barunya, lalu pulang menjelang malam dengan bungkusan misterius. "Saiki dagang barang antik, Bu," jawab Pak Warto suatu hari saat Bu Sri bertanya. "Kulo dol tuku barang lawasan." "Lah kok alhamdulillah laris?" Jawaban itu membuat Bu Sri tambah bingung. Tak ada papan usaha, tak ada pembeli datang ke rumah, tak ada tanda-tanda transaksi. Tapi warga masih mencoba berpikir positif. Hingga malam itu, keanehan pertama muncul. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam di 3 RT sekitar Kampung Wonolopo. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing yang bersahut-sahutan. Sebagian warga memilih tidur lebih awal, sebagian lagi duduk di teras rumah menyalakan lilin. Di rumahnya, Pak Warto terlihat duduk di teras. Wajahnya tenang, tapi tatapannya kosong menembus pekat malam. Ia tampak sedang menunggu sesuatu. Tepat tengah malam, suara aneh terdengar dari ujung gang. Suara desahan berat, seperti hewan besar sedang mengendus tanah. Suara itu hanya terdengar beberapa detik, tapi cukup membuat beberapa warga yang masih terjaga saling menatap bingung. Esok paginya, kabar cepat menyebar. Bu Sri kehilangan uang tunai Rp1.000.000 yang disimpan dalam amplop di lemari baju. Lemari tidak rusak. Pintu rumah terkunci rapat. Tak ada bekas congkelan. Dan anehnya, hanya uang itu yang hilang. Benda lain tetap ada. Padahal amplopnya ditaruh di balik baju daleman. "Loh, mosok bisa hilang?" ujar Bu Sri panik saat cerita ke warga. Beberapa warga lain mulai mengaku. Pak Darmo kehilangan dompet. Mbak Tatik kehilangan uang kas arisan. Semua kejadian dalam semalam. Semua di saat mati lampu. Ketua RT, Pak Seno, mulai merasa ada yang tidak beres. Seminggu kemudian, listrik kembali padam pada malam Jumat. Kali ini lebih aneh. Seekor ayam jantan milik Pak Leman ditemukan mati keesokan paginya, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Tidak ada luka, tapi ada jejak tanah basah melingkar di dekat kandang. Seperti bekas telapak binatang, tapi ukurannya besar, terlalu besar untuk seekor anjing. Pak Warto saat itu justru makin sibuk. Ia membeli 2 karung beras, 2 dus mie instan, dan beberapa kardus air mineral. Tapi semuanya tidak dibagikan atau dijual. Ia hanya memasukkan ke dalam rumah. "Mau ada acara, Pak?" tanya Rangga yang kebetulan lewat. Pak Warto hanya tersenyum tipis. "Ora, nyetok wae, Mas." Dari luar, rumah Pak Warto tampak seperti rumah orang sukses. Tapi dari dalam, suasana terasa berat. Ruang tengah gelap, hanya satu lampu kecil menyala. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, kadang terdengar suara langkah pelan. Seperti kaki telanjang berjalan di lantai. Bu Rukiah semakin jarang bicara dengan tetangga. Ia hanya keluar sebentar saat pagi, belanja di warung, lalu menghilang lagi. Senyumnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tampak cekung seolah kurang tidur. Warga mulai resah, tapi belum ada yang berani bicara langsung. Hanya Pak Seno yang mulai diam-diam mencatat. Semua kejadian aneh ini mulai setelah Pak Warto berhenti kerja.
Dan semua terjadi saat mati lampu, tulisnya dalam buku kecilnya. Di tengah rasa penasaran itu, malam minggu datang. Kampung kembali padam. Tapi kali ini, Wahyu yang masih terjaga di kamar, mendengar suara langkah cepat di luar jendela. Ia mengintip dari celah tirai dan melihat sesuatu. Bukan manusia. Bukan pula anjing. Itu, seperti seekor babi. Tapi besar. Hitam legam. Bergerak cepat seperti sedang mengendap. Lalu menghilang ke tikungan yang mengarah ke rumah Pak Warto. Demi Gusti, Wahyu menahan napas. Dan di saat itulah, satu pikiran muncul di benaknya, sama seperti yang mulai beredar pelan-pelan di antara warga. Jangan-jangan ini kerjaan babi ngepet. Pagi hari di kampung Wonolopo selalu riuh dengan suara ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak kecil berlarian mengejar ayam, dan tukang sayur yang lewat sambil meneriakkan dagangannya. Namun pagi ini terasa berbeda. Wajah-wajah warga tampak tegang. Terutama Bu Sri. Ia duduk di bangku kayu depan rumahnya, mengenakan daster bunga-bunga biru, sambil menatap kosong ke arah jalan kecil di depan pagar. Di tangannya tergenggam sebuah amplop putih kosong yang sudah lusuh. Semalam hilang lagi, endok. Padahal sudah tak sembunyiin di dalam rak buku, dibungkus koran, terus ditaruh di antara majalah. Katanya lirih kepada anak perempuannya yang sedang menyapu halaman. Masak ia maling bisa sebersih itu? Uang aja yang hilang, yang lain gak disentuh. Ini bukan pertama kalinya. 2 minggu sebelumnya, ia kehilangan uang tabungan arisan sebesar 1 juta. Minggu lalu, uang hasil jualan kue pasar sebesar 700.000 juga raib entah kemana. Dan semalam, 300.000 uang belanja untuk seminggu hilang begitu saja. Tak ada jendela terbuka, tak ada pintu rusak, dan bahkan gembok lemari masih utuh. Semuanya rapi, tapi uang itu seperti menguap begitu saja. Bu Sri, saya juga kemarin kehilangan uang, kata Bu Tatik saat mampir. Padahal cuma nyimpan di bawah bantal, tapi bantal nggak geser sama sekali. Kok ya bisa hilang? Kecurigaan mulai menebal. Tidak ada bekas maling. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tapi ada satu pola yang selalu muncul. Semua kejadian terjadi saat mati lampu malam hari. Pak Seno mulai turun tangan. Ia kumpulkan warga inti untuk rapat kecil di pos ronda. Hadir di sana Bu Sri, Wahyu, Bu Tatik, dan 2 bapak lain dari RT sebelah. Warga banyak kehilangan uang. Selalu di waktu listrik padam. Tapi anehnya, cuma uang yang hilang. Gak ada barang lain, ujar Pak Seno sambil menulis di papan kecil. Dan itu kejadian tiap malam Jumat atau malam Minggu, Pak RT, timpal Bu Sri. Waktu yang katanya pas, waktu jin keluar. Wahyu yang sedari tadi diam, akhirnya bicara. Saya semalam lihat, itu, semacam babi. Tapi besar, aneh. Hitam pekat. Matanya nyala merah. Lari cepat banget lewat depan rumah saya, terus masuk ke arah gang belakang, yang dekat rumahnya Pak Warto. Ruangan mendadak hening. Babi? Ulang Bu Tatik pelan. Masya Allah. Pak Seno menghela napas panjang. Saya juga sudah lama curiga. Tapi belum ada bukti. Tapi kalau Wahyu sudah lihat, dan jejaknya mengarah ke rumah itu, kita gak boleh tinggal diam. Kecurigaan Bu Sri terhadap keluarga Pak Warto semakin menguat. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik rumah itu. Pagi-pagi rumah itu selalu tertutup rapat. Tidak ada suara. Baru sekitar jam 10 Bu Rukiah keluar, itu pun hanya sebentar, lalu kembali mengunci pintu. Yang lebih aneh, kata Bu Sri, tidak ada aroma masakan dari dapur rumah itu. Padahal mereka tinggal berdua. Dan katanya hidup berkecukupan. Wong hidup di kampung, kalau masakan semerbat ya, Mbak. Lah ini, sepi, rumahnya adem, tapi bukan adem nyaman. Adem merinding, kata Bu Sri kepada Bu Tatik di warung. Malam itu, Bu Sri tidak bisa tidur. Ia duduk di balik gorden jendela, memperhatikan gang di depan rumahnya.
Ia memasang lilin di dalam toples plastik dan menyiapkan kaca saku. Kaca itu adalah saran dari suaminya dulu, orang tua dari desa Boyolali, yang pernah bilang, kalau kamu pengen lihat yang gak kelihatan, lihat pakai kaca di malam sunyi. Tapi hati-hati, kadang yang kamu lihat malah gak pengen kamu tahu. Jam menunjukkan pukul 00.12 saat Busri mengintip dari balik gorden. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar, seperti kaki binatang yang menginjak batu dan kerikil kecil. Perlahan, ia arahkan kaca keluar jendela. Dan di sana, dalam pantulan samar-samar cahaya lilin, Busri melihat sesosok bayangan gelap berjalan merayap di dinding pagar tetangganya. Itu babi hitam besar. Tapi anehnya, bayangannya seperti manusia. Ia berjalan pelan, lalu berhenti di depan rumah Busri, dan menatap lurus ke jendela. Mata merahnya seperti menembus kaca. Busri menahan napas, tangannya gemetar hebat. Kaca hampir jatuh. Sosok itu tak bergerak selama 5 detik, lalu berbalik dan berlari ke arah gang belakang. Busri langsung membaca doa sekuat-kuatnya. Keringat dingin mengucur. Pagi harinya, uang di lemari kecilnya lenyap lagi. Esoknya, ia langsung menemui Pak Seno dan menceritakan apa yang dilihat. Wajah ketua RT itu makin serius. Saya rasa, ini bukan maling biasa. Dan kalau sudah begini, kita gak bisa tangani sendiri, ujarnya. Apa maksudnya? Tanya Busri. Pak Seno menjawab tegas, kita harus melibatkan tokoh agama. Ini sudah wilayah gaib. Dan saya yakin, ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini babi ngepet. Sore itu, saat matahari mulai turun dan bayangan rumah memanjang, Busri menatap rumah Pak Warto dari teras. Rumah itu masih diam. Pagar tertutup. Tak ada suara apapun. Dalam hatinya, Busri berbisik lirih. Kalau ini beneran pesugihan, Gusti, lindungi kampung ini. Jangan sampai ada tumbal berikutnya. Dan malam berikutnya, listrik kembali padam. Pak Seno bukan orang yang mudah percaya mitos. Sebagai ketua RT di kampung Wonolopo sejak 8 tahun lalu, ia dikenal bijak dan rasional. Tapi semakin banyak keanehan yang terjadi, semakin sulit baginya untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Apalagi setelah kejadian terakhir, listrik padam lagi, dan 5 warga langsung kehilangan uang di tempat yang berbeda. Semua pintu terkunci, semua rumah utuh, tapi uang tunai hilang begitu saja. Tak ada saksi, tak ada suara, tapi setiap kali setelah kejadian, ada satu hal yang selalu muncul. Jejak lumpur basah yang aneh di pekarangan atau depan rumah warga. Ini bukan maling biasa, ujar Pak Seno lirih sambil melihat catatannya. Di depannya, terhampar daftar warga yang melapor kehilangan. Busri, Pak Darmo, Bu Tatik, Pak Karto, dan bahkan Posyandu RW kehilangan dana kas. Dan ada satu pola mencolok. Semua kehilangan terjadi malam hari saat listrik padam, dan sebagian besar berada dalam radius 2 gang dari rumah Pak Warto. Malam itu, Pak Seno memutuskan untuk ronda sendiri. Biasanya ronda dilakukan 2 orang, tapi ia ingin lebih leluasa bergerak. Ia membawa senter, sebuah catatan kecil, dan sisa baterai CCTV kecil yang baru dibelinya bulan lalu. Ia sembunyikan kamera itu di pojok gang dekat rumah Pak Warto. Arahnya menghadap ke jalan kecil yang membelah gang dan jalur tikus yang hanya cukup dilewati 1 orang dewasa. Kamera itu punya sensor gerak, jika ada pergerakan, akan otomatis merekam. Sambil duduk di gardu pos ronda, ia memperhatikan suasana. Malam itu cukup tenang. Bulan sabit tergantung di langit, dan suara jangkrik terdengar konsisten. Tapi ketenangan itu terasa seperti permukaan air yang tenang, menutupi sesuatu di bawahnya. Jam menunjukkan pukul 23.47 saat Pak Seno mencatat. Lampu mulai redup, seperti mau padam. Beberapa titik sudah gelap. 3 menit kemudian, listrik padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, Pak Seno menyalakan senter kecilnya,
Tapi ia sengaja menutup cahaya depannya dengan kain tipis agar tidak terlalu mencolok. Ia berjalan pelan ke arah CCTV yang disembunyikan, mengecek bahwa alat itu masih aktif. Saat itulah ia mendengar suara langkah cepat. Tapi bukan langkah manusia. Suara itu berat, seperti telapak kaki binatang besar menyentuh tanah lembab. Ia diam, menahan napas, lalu berjongkok di balik tong sampah di sudut gang. Perlahan, ia menengok ke ujung jalan. Sosok itu muncul. Babi besar, hitam, matanya merah. Tubuhnya membungkuk seperti mengendap-endap. Tapi anehnya, telinganya seperti telinga manusia. Pak Seno menahan gemetar. Sosok itu berhenti sebentar, lalu berdiri dengan dua kaki belakangnya. Tidak sepenuhnya tegak, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa itu bukan hewan biasa. Setelah itu, ia kembali ke posisi semula dan berlari cepat ke arah rumah Pak Warto, tepat ke belakang rumah yang jarang dilewati warga. Setelah sosok itu hilang dari pandangan, Pak Seno segera mencatat waktunya. Pukul 00.08 sosok babi hitam terlihat, menuju arah rumah Pak Warto. Keesokan harinya, Pak Seno mengumpulkan CCTV. Ia tidak langsung membukanya di rumah, melainkan ke rumah Wahyu, yang ia percaya karena sejak awal anak muda itu bersikap terbuka dan tampak tulus ingin membantu. Wahyu menghubungkan CCTV ke laptopnya. Mereka mempercepat hasil rekaman hingga mencapai waktu pukul 00.08. Tiba-tiba, layar gelap memperlihatkan sebuah bayangan besar melintas sangat cepat. Tapi cukup jelas terlihat, tubuh besar, gelap, merayap cepat, dan berekor. Wahyu menekan pause, lalu membesarkan gambarnya. "Lihat ini, Pak," ujarnya pelan. Di gambar yang diperbesar, terlihat jelas bahwa sosok itu memiliki lingkar putih di salah satu telinganya, mirip seperti anting kawat. "Kayak tindikan?" tanya Wahyu. Pak Seno terdiam. Ia menatap layar, lalu berkata dengan pelan, "Saya pernah lihat itu." "Di mana?" "Di telinga Pak Warto." Siangnya, Pak Seno tidak langsung menuduh. Ia justru memilih berbicara ke beberapa tokoh warga tua, termasuk Mbah Harun, mantan dukun kampung yang sekarang lebih sering berdiam diri di musola kecil dekat sungai. Mbah Harun mengangguk pelan saat Pak Seno menunjukkan catatan dan menjelaskan semuanya. "Kalau benar babi ngepet, harusnya ada penjaganya. Biasanya istri atau orang kepercayaan. Waktu ngepet, tubuh manusianya berubah, tapi gak bisa jalan sendiri. Harus ada yang jaga lilin, atau jaga di tempat khusus. Kalau sampai lilinnya mati, bisa celaka, bisa ketahuan." Pak Seno menelan ludah. "Kalau istrimu diam terus di rumah, gak keluar malam, itu bisa jadi penjaganya," sambung Mbah Harun. Sore itu, Pak Seno menulis laporan kecil, bukan untuk polisi, tapi untuk arsip pribadinya. Judulnya, "Dugaan Kegiatan Pesugihan Babi Ngepet di RT 05 RW 03. Ia menuliskan nama-nama yang sudah ia curigai. Di atas kertas itu, ada dua nama yang dilingkari. 1 Warto, 2 Rukiah. Dan di pojok kertas, ia menulis kalimat kecil, "Malam ini, saya harus tahu isi belakang rumah itu." Malam pun datang kembali. Kali ini, Pak Seno tidak sendirian. Ia sudah menghubungi Wahyu dan Rangga untuk ikut dalam penyelidikan lebih jauh. Rangga sendiri antusias karena ini terkait langsung dengan topik skripsinya, mitos dan eksistensi pesugihan dalam budaya Jawa modern. Saat jam menunjukkan pukul 23.30, ketiganya bersembunyi di balik gudang kecil tak jauh dari rumah Pak Warto, menunggu padamnya lampu. Dan ketika listrik benar-benar mati tepat pukul 00, mereka melihat, dengan mata kepala sendiri, cahaya samar lilin dari balik jendela rumah Pak Warto, dan suara langkah binatang besar dari arah kebun belakang. Sebuah investigasi baru dimulai malam itu, dan semua yang mereka temukan nanti akan mengubah pandangan mereka tentang realitas. Setelah malam panjang yang mencekam itu, Wahyu tidak bisa tidur. Gambar-gambar dari CCTV masih menari-nari di kepalanya,
Sosok besar hitam yang melintas cepat, dan sorotan cahaya dari dalam rumah Pak Warto yang seolah menjadi tanda kegiatan di balik tembok. Ia merasa seperti terseret ke dalam kisah horor yang selama ini hanya ia dengar dari dongeng neneknya. Tapi ini nyata. Dan pagi itu, saat matahari belum naik sempurna, Wahyu mendatangi rumah Pak Seno. Di tangannya ada selembar kertas berisi cetakan gambar dari rekaman CCTV. Sosok babi itu terekam samar, tapi cukup jelas bentuk tubuhnya. "Aku pengin pastiin sesuatu, Pak," ucap Wahyu. Pak Seno mengangguk. "Kebun belakang rumah Pak Warto. Kita harus ke sana pagi ini, sebelum jejaknya hilang." 20 menit kemudian, Pak Seno dan Wahyu menyusuri gang sempit menuju jalan samping rumah Pak Warto. Mereka memutari rumah dari belakang, ke arah kebun kecil yang berbatasan langsung dengan tembok rumah tetangga. Di sanalah mereka melihatnya. Jejak kaki, tapi bukan jejak manusia. Ada beberapa bekas tapak besar berlumpur, bentuknya bulat lonjong seperti kuku belah. Namun ukurannya aneh, tidak seperti babi biasa. Beberapa jejak terlihat lebih besar dari ukuran kaki manusia dewasa. Yang membuat bulu kuduk Wahyu berdiri adalah bentuk pola jejak itu. Seperti berjalan berputar mengelilingi sebuah pohon pisang tua di pojok kebun. "Ini, dia muter-muter," bisik Wahyu. Pak Seno berjongkok, menyentuh bekas jejak yang masih basah. "Masih baru. Mungkin tadi malam." Tak jauh dari jejak, mereka menemukan potongan lilin kecil berwarna hitam yang sudah setengah terbakar, terselip di antara batu dan daun pisang kering. "Bukan lilin biasa ini," ucap Pak Seno. "Hitam pekat begini biasanya buat ritual." Wahyu menatap ke arah jendela belakang rumah Pak Warto, yang tampak terkunci rapat dari dalam. Tirainya tebal dan gelap. "Mereka pasti tahu kita mulai curiga," gumamnya. Siang harinya, Wahyu tidak bisa menahan diri. Ia pergi ke rumah Rangga, yang tengah mengetik hasil catatannya dari malam sebelumnya. "Aku nemu jejak, Ga. Besar, melingkar, dan ada lilin hitam di belakang rumah Pak Warto." Rangga menatap Wahyu dengan serius. "Wah, kalau sudah kayak gini, berarti kita harus mulai cari tahu lebih dalam tentang metode pesugihan babi ngepet." Ia lalu mengambil buku tua dari tasnya, buku riset warisan dari pamannya yang seorang peneliti budaya Jawa. Di salah satu bab, tertulis, "Ritual pesugihan babi ngepet memerlukan medium, manusia yang berubah wujud, penjaga lilin, serta tempat tertentu yang dianggap keramat. Babi ngepet berjalan ke rumah-rumah, mencuri rejeki dalam wujud uang atau harta, lalu kembali sebelum subuh. Jika lilin padam sebelum waktunya, maka wujudnya bisa tertangkap atau bahkan binasa." Rangga menunjuk bagian lain yang menampilkan gambar jejak kaki babi mistik, besar, membelah tanah, dan meninggalkan jejak seperti luka di tanah yang lama hilangnya. "Jejak kayak gini?" tanyanya. Wahyu mengangguk. "Persis." Malam berikutnya, Wahyu yang sudah tak sabar memutuskan untuk ronda sendiri. Ia membawa kamera HP dan senter kecil, lalu memilih duduk di balik warung kosong yang persis menghadap gang belakang rumah Pak Warto. Udara malam terasa pengap. Langit mendung, angin seolah membawa bisikan samar yang menyelusup ke dalam dada. Pukul 00.15, listrik kembali padam. Semuanya gelap. Wahyu menyalakan mode malam di kamera HP-nya. Ia mengintip pelan-pelan ke arah kebun. Tidak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara napas berat, seperti hewan yang kelelahan. Langkahnya pelan, menyeret, seperti sedang menahan beban berat. Dan dari balik batang pisang yang besar, sosok itu muncul. Hitam, besar, berkaki 4. Tapi matanya, mata manusia. Wahyu langsung mengangkat HP-nya, merekam dengan tangan gemetar. Sosok itu berhenti, lalu seperti mencium udara. Saat itu juga, Wahyu menahan napas, menyandarkan tubuhnya ke tembok dengan jantung berdetak kencang. Babi itu melangkah pelan, melewati warung kosong. Dan ketika jaraknya tinggal 3 meter,
Wahyu mencium bau amis dan menyengat seperti belerang busuk. Babi itu menatap ke arahnya, tapi hanya sejenak, lalu berlari cepat ke arah gang utama dan menghilang di kegelapan. Setelah yakin benar-benar aman, Wahyu memeriksa videonya. Suaranya patah-patah, gambarnya goyah, tapi sosok itu terekam. Babi dengan mata manusia, telinga bertindik, dan lehernya menggelantung seperti membawa sesuatu. Esok paginya, ia menunjukkan video itu pada Pak Seno dan Rangga. "Ini bukan hanya sekadar dugaan lagi," kata Pak Seno. "Kita harus mulai siapkan cara buat mengungkap semuanya. Kita gak bisa diam." Rangga mengangguk. "Tapi kita harus hati-hati. Ilmu ini bukan mainan. Kalau kita salah langkah, bisa jadi kita sendiri yang jadi korban." Pak Seno menyimpan video itu di flash disk, menguncinya dalam kotak kecil. Dan pada siang itu, untuk pertama kalinya, beberapa warga mulai membicarakan kata yang selama ini hanya dibisikkan diam-diam: pesugihan. Malam harinya, setelah maghrib, Pak Seno berdiri di musala kecil kampung dan mengumumkan rencana warga. "Kita akan mulai ronda massal dan pengamatan bersama. Kita harus jaga kampung ini, bukan cuma dari maling, tapi dari ilmu hitam." Warga mulai berkumpul, membawa senter dan pentungan. Namun, di rumah paling ujung kampung, di balik tembok tebal, Bu Rukiah berdiri diam di depan ruangan terkunci. Wajahnya pucat. Di tangannya ada sebuah lilin hitam yang belum dinyalakan. Dan dari balik ruangan, terdengar suara erangan pelan. Bukan manusia, bukan hewan. Sesuatu di antara keduanya. Rumah Pak Warto selalu tertutup rapat, terutama saat malam tiba. Tapi ada satu ruangan yang bahkan di siang hari pun tak pernah dibuka, kamar kecil di pojok belakang rumah, tepat di samping dapur. Warga menyebutnya ruangan gelap. Tidak ada jendela, pintunya selalu terkunci, dan hanya Bu Rukiah yang punya kunci gemboknya. Bahkan Pak Warto sendiri, yang biasanya duduk di teras rumah jika pagi hari, selalu menghindari topik itu saat ada yang menyinggung soal isi rumah. "Lah itu ruangan apa, Pak? Gak pernah dibuka?" pernah tanya tetangga, Pak Leman, beberapa waktu lalu. Pak Warto hanya menjawab sambil tertawa hambar, "Gudang lawas, isine barang rongsokan." Tapi Bu Rukiah berbeda. Setiap kali seseorang mencoba mendekat ke bagian belakang rumah, ia keluar dengan mata tajam, seperti penjaga makam yang selalu waspada. Pagi itu, setelah malam mengerikan yang disaksikan Wahyu, Bu Rukiah terlihat keluar dari rumah lebih awal dari biasanya. Ia membawa ember besar, mengarah ke sumur kampung, lalu kembali dengan air penuh. Tapi tidak untuk mencuci atau memasak. Ia menyiram lantai dapur dan sebagian koridor belakang rumah, seolah ingin menghapus sesuatu. Dari balik jendela dapur rumah tetangga, Bu Sri melihat kejadian itu. "Lhawong bersihin lantai kok kayak nyuci kuburan," gumamnya. Bu Sri langsung mendatangi Pak Seno. "Pak RT, saya rasa ruangan itu yang jadi pusat semuanya. Saya yakin, di situ tempat nyimpen barang ritualnya." Pak Seno mengangguk. "Kita perlu tahu isi ruangan itu. Tapi kita gak bisa maksa masuk. Bisa bahaya." Di sisi lain, Wahyu dan Rangga punya rencana sendiri. Mereka ingin menyusup malam-malam lewat kebun belakang, mencari tahu apakah bisa mengintip isi ruangan dari luar. Tapi sebelum rencana itu terlaksana, satu kejadian membuat semuanya berubah. 3 malam kemudian, terjadi kejadian yang mengguncang warga. Listrik kembali padam sekitar pukul 00.03. Tapi kali ini berbeda. Pak Leman, yang rumahnya persis di samping rumah Pak Warto, mengaku mendengar suara dentuman dari arah tembok kamar belakang rumah Pak Warto. Seperti seseorang sedang menghantam tembok dari dalam. Ia mendekat ke arah tembok tersebut, dan disitulah ia mencium bau anyir campur belerang yang sangat menyengat. Saat ia mencoba melihat melalui celah ventilasi rumah yang kecil, ia justru terpental mundur seperti disetrum. Keesokan paginya, Pak Leman demam tinggi dan tak bisa bicara.
matanya kosong, dan tubuhnya gemetar seperti habis menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ustadz Rifan pun dipanggil untuk membantu mendoakan. Saat membaca ayat-ayat Al-Quran, tubuh Pak Leman menggigil hebat. Tangannya mencakar-cakar lantai, mulutnya bergumam tanpa jelas. Dia, di situ, ruangan itu, bukan manusia. Bu Rukiah tak keluar rumah selama 2 hari setelah kejadian itu. Rumahnya benar-benar sepi, tirai-tirai ditutup rapat. Dan malam-malam berikutnya, tidak ada yang mendengar langkah-langkah aneh, tidak juga terdengar suara dari arah kebun belakang. Tapi di malam ketiga, Wahyu yang sedang berjaga bersama Rangga melihat sesuatu dari celah pagar rumah Pak Warto. Di dalam ruangan yang biasanya gelap, kini terlihat cahaya merah samar seperti dari pelita kuno. Dan bayangan Bu Rukiah terlihat sedang duduk bersila, memegang sesuatu di depannya, sebuah kendi kecil yang mengepulkan asap tipis. Wahyu mengangkat HP-nya perlahan, mencoba merekam dari celah pagar. Namun saat lampu kilat kamera tak sengaja menyala, cahaya itu langsung padam. Dan ruangan itu kembali gelap total. Pagi harinya, Pak Seno mengumpulkan para tokoh warga dan Ustadz Rifan. Ia menceritakan semuanya, termasuk dugaan bahwa ruangan kecil itu adalah pusat kegiatan pesugihan. Ustadz Rifan mendengarkan dengan serius. Kalau benar itu tempat ritual, maka apa yang terjadi semalam bisa jadi bagian dari peringatan. Ilmu hitam seperti ini selalu menyimpan tumbal. Rangga mengangguk. Dalam teks yang saya baca, ruangan untuk babi ngepet sering dijadikan tempat pengembalian wujud manusia setelah beraksi. Tapi kalau ritual terganggu, wujud itu bisa tidak sempurna. Bisa gagal. Bisa jadi liar. Semua warga mulai merasa tidak aman. Apalagi setelah Pak Leman mulai bicara dalam tidurnya dengan suara seperti bukan miliknya. Rukiah, buka pintunya, darahnya belum cukup. Di tengah malam yang sunyi, Bu Rukiah berdiri sendiri di depan ruangan itu. Di tangannya tergenggam sebuah kalung hitam berbatu akik. Di belakang pintu terkunci, terdengar suara desahan berat, bukan suara manusia. Wajah Bu Rukiah pucat, namun tak gentar. Ia membuka gembok pelan-pelan, dan saat pintu itu terbuka, udara dingin keluar seperti kabut dari kuburan tua. Ia melangkah masuk perlahan. Cahaya lilin menyala sendiri, dan bayangan besar menyambutnya di ujung ruangan. Ruangan itu dipenuhi gambar-gambar kuno, simbol gaib, dan di tengahnya terdapat wadah tanah berisi darah ayam segar. Sosok besar itu mengendus udara dan mendekat. Bu Rukiah berbisik lirih, "Sabar, malam ini akan kuantar lebih banyak." Dan esok harinya, seorang tukang kredit keliling menghilang di gang dekat rumah Pak Warto. Sepeda motornya ditemukan tumbang, tasnya robek, uangnya hilang, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Warga kampung kini benar-benar resah. Mereka tak lagi saling menyapa saat malam. Semua menunggu, siapa yang akan hilang berikutnya. Sementara dari dalam rumah itu, ruangan terkunci kini terus memancarkan aura dingin. Dan Bu Rukiah, penjaganya, sudah kehilangan batas antara manusia dan pengabdi. Setelah malam-malam penuh kecurigaan dan teror, warga kampung Wonolopo makin jarang keluar rumah saat malam menjelang. Pintu-pintu ditutup rapat, gorden digulung penuh, dan suara azan Isya menjadi tanda untuk segera masuk rumah. Tapi tidak bagi Pak Leman. Sebagai salah satu warga tertua di kampung, Pak Leman punya rasa ingin tahu yang terlalu besar. Setelah insiden kejutan listrik dan bisikan dalam tidurnya yang ia alami sendiri, ia merasa ada sesuatu yang memanggil dari rumah Pak Warto. "Kowe wis ngerti, saiki buka kuncine." Kalimat itu terus terdengar di kepalanya. Sore itu, Pak Leman terlihat berjalan mondar-mandir di halaman. Ia memandangi rumah Pak Warto dari kejauhan, matanya kosong. Menjelang maghrib, ia mendekati tembok belakang rumah itu, berdiri lama seperti mendengarkan suara dari dalam tanah. "Iki ruangan iku," gumamnya pelan. Istrinya, Bu Minah,
Yang melihat kelakuan aneh itu langsung melapor ke Pak Seno. "Pak RT, saya takut. Pak Leman kayak orang kesambet. Semalaman ngigau, terus sore ini diam di belakang rumah Pak Warto sambil ngomong sendiri." Pak Seno dan Wahyu segera menyusul ke rumah Buminah. Tapi saat mereka tiba, Pak Leman sudah tidak ada. Pencarian dilakukan malam itu juga. Beberapa warga ikut menyisir kampung dengan membawa senter dan tongkat bambu. Mereka menyusuri gang, pekarangan, kebun, dan bahkan jalan setapak ke arah sawah. Tapi tidak ada jejak Pak Leman. Yang mereka temukan hanyalah bekas cakaran di tanah dekat kebun belakang rumah Pak Warto. Cakaran itu dalam, tidak beraturan, seperti seseorang mencoba menggali tanah dengan tangan kosong. Di sampingnya, ada topi caping lusuh milik Pak Leman, dan selembar sobekan sarung miliknya yang berlumur tanah liat bercampur darah kering. Wahyu memungut sobekan kain itu dengan tangan gemetar. "Ini sarung Pak Leman." Pak Seno menunduk. "Tapi kemana orangnya?" Keesokan harinya, kampung geger. Berita tentang hilangnya Pak Leman menyebar keluar RW. Polisi datang, bertanya ke banyak warga, tapi tidak ada yang melihat apapun. Namun yang membuat semuanya makin mencekam adalah kondisi halaman belakang rumah Pak Warto. Saat beberapa warga nekat mengintip dari selap pagar besi, mereka melihat jejak kaki besar dan lumpur basah dari arah kebun menuju pojok rumah, lalu hilang begitu saja. Tak ada jejak masuk ke rumah. Tidak ada bekas pintu terbuka. Tapi jelas, jejak itu berakhir di tembok ruangan terkunci. Buminah menangis histeris. Ia yakin suaminya diculik sesuatu yang tidak kasat mata. Di tengah rasa panik itu, Ustadz Rifan datang ke rumahnya. Ia diminta Pak Seno untuk mendoakan dan mencoba menenangkan keadaan. Tapi saat Ustadz Rifan membaca doa di depan pintu rumah, angin kencang berhembus tiba-tiba, dan jendela rumah tertutup sendiri dengan suara keras. "Ada sesuatu yang sedang marah," kata Ustadz Rifan. Sore itu, Rangga datang ke rumah Pak Seno dengan membawa kabar mengejutkan. "Aku nemu data lama dari arsip kabupaten. Pak, rumah Pak Warto itu dulunya bekas rumah simpanan milik dukun sakti tahun 70-an. Namanya Mbah Giman. Dikenal sebagai penjaga babi ngepet." Pak Seno terdiam. "Dan anehnya," lanjut Rangga, "Mbah Giman juga hilang. Gak ada makam, gak ada jejak. Dan tiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar rumah itu sering lihat sosok babi besar mondar-mandir sebelum akhirnya mereka pindah semua dari situ." Pak Seno mencatat semuanya. Berarti bukan cuma soal Pak Warto. Rumah itu memang tempat pesugihan sejak dulu. Malam itu, saat semua warga berdoa bersama di musala, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah rumah Pak Warto. Jeritan panjang, seperti jeritan orang yang kesakitan, bercampur dengan suara geraman hewan. Wahyu dan Pak Seno langsung lari ke arah suara, diikuti beberapa warga yang berani. Mereka berhenti tepat di depan rumah Pak Warto. Rumah itu gelap gulita, tapi dari balik tembok belakang, terlihat cahaya merah menyala dari jendela kecil yang biasanya tertutup. Dan bayangan Pak Leman berdiri di balik tirai. Diam. Matanya kosong. Namun saat warga mendekat untuk memastikan, bayangan itu menghilang seperti asap. Di tanah, mereka menemukan bekas cakaran baru, dan gumpalan tanah merah bercampur bulu hewan berwarna hitam. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak lagi menganggap ini sekadar mitos. Pak Leman bukan hilang, tapi disembunyikan, ujar Wahyu. Dan ruangan itu tempat penyimpanan tumbal. Ustadz Rifan menyimpulkan, kita gak bisa diam. Jika benar ada roh yang ditahan, kita harus bebaskan. Kalau enggak, bakal ada korban berikutnya. Pak Seno mengangguk. Ia menatap langit yang gelap, lalu berkata tegas, besok malam, kita akan masuk ke rumah itu. Dan malam itu, tidak ada satupun warga yang berani tidur. Langit di atas kampung Wonolopo hari itu tampak berat, menggantung mendung tanpa hujan. Suasana kampung benar-benar berubah.
Tak ada lagi tawa anak-anak di sore hari, tak ada suara canda dari warung kopi depan musala. Semuanya tegang, muram, seperti menunggu badai yang tak bisa dihindari. Setelah hilangnya Pak Leman secara misterius, warga akhirnya menyerah pada logika. Mereka mulai percaya sepenuhnya bahwa apa yang terjadi bukan lagi ulah manusia. Dan di tengah ketegangan itu, Ustadz Rifan muncul sebagai satu-satunya tumpuan harapan. Ustadz Rifan bukan ustadz yang suka tampil di depan umum. Ia sederhana, sering berkeliling mengaji ke rumah-rumah warga, dan dikenal sabar. Tapi ia juga dikenal punya ilmu khusus yang diwariskan dari kakeknya, seorang kiai sepuh yang dulu dikenal mampu menghadapi gangguan makhluk halus. Pak Seno, Rangga, dan Wahyu duduk bersama Ustadz Rifan sore itu, tepat di teras rumah ketua RT. "Ustadz, kalau benar ada kekuatan pesugihan di rumah Pak Warto, bagaimana cara kita menghadapinya?" Ustadz Rifan mengangguk pelan, matanya menatap ke langit. Ilmu seperti itu biasanya memakai perjanjian. Ada tumbal, ada penunggu, dan ada pemagaran gaib. Kalau tidak dihentikan, korban akan terus bertambah. Rangga menyela, "Kami sudah punya rekaman. Kami lihat sendiri. Bahkan kami temukan jejak-jejak aneh dan benda ritual. Tapi kami gak tahu cara menghentikannya." Ustadz Rifan menatap mereka bertiga. Suaranya tenang, tapi tegas. "Kita akan hadapi ini dengan dua cara, lahir dan batin. Kita jaga kampung ini dengan zikir dan doa, tapi kita juga harus siap masuk ke sumbernya, rumah itu." Malam itu, warga berkumpul di musala kecil kampung. Laki-laki membawa sajadah, ibu-ibu membawa air mineral dalam botol, dan beberapa membawa garam dapur seperti yang diminta oleh Ustadz Rifan. Ronda malam resmi dibentuk, bukan untuk jaga maling, tapi jaga sesuatu yang lebih halus. "Malam ini kita baca Yasin bersama. Setelah itu, saya akan pasang pagar gaib keliling kampung," ujar Ustadz Rifan di hadapan warga. Ia menancapkan 7 batang kayu siwur di 7 titik strategis kampung, sambil membaca doa dan ayat suci, lalu menyiram tanah dengan campuran air garam dan daun bidara. Di setiap sudut kampung, ditanam rajah tulisan Arab berisi ayat pelindung. Ini bukan jaminan, tapi setidaknya batas kampung ini bisa jadi pelindung sementara, jelasnya. Namun, justru setelah doa bersama itu, malam menjadi jauh lebih menyeramkan. Sekitar pukul 1 dini hari, suara tangisan terdengar dari arah rumah Pak Warto. Bukan suara perempuan, juga bukan suara anak-anak. Suaranya parau, berat, seperti seseorang yang menahan luka besar di dalam dada. Beberapa warga mendekat, termasuk Pak Seno, Wahyu, dan Rangga. Mereka hanya berdiri di luar pagar rumah. Tiba-tiba, angin dingin menyapu halaman. Pohon jambu di halaman depan rumah Pak Warto bergoyang sendiri, meski tidak ada angin lain yang terasa. Pak Seno lihat itu. Wahyu menunjuk ke arah jendela samping. Bayangan seseorang berdiri mematung di balik tirai. Ukurannya lebih besar dari manusia biasa. Matanya memerah, dan tubuhnya seperti dilapisi bulu hitam mengilap. Tapi yang membuat semuanya membeku adalah, di balik bayangan itu, tampak Bu Rukiah duduk diam, memegang lilin hitam yang menyala. Mereka tidak bergerak, seolah menyadari bahwa mereka sedang diawasi balik. Ustadz Rifan yang datang belakangan langsung mengangkat tangannya, membaca doa dengan lantang. Tapi tak lama setelah itu, listrik seluruh kampung padam seketika. Allahu Akbar. Warga berteriak. Beberapa anak kecil menangis. HP dinyalakan, lampu senter dipakai semua. Tapi ketika cahaya kembali menerangi sekitar, bayangan tadi sudah hilang. Dan di gerbang rumah Pak Warto, tergeletak seekor ayam putih dengan leher patah. Di sampingnya, jejak kaki babi menuju arah rumah, lalu berhenti di tanah kosong. Malam itu ditutup dengan zikir dan doa bersama kedua. Tapi Ustadz Rifan tahu, mereka tak punya banyak waktu. Sumbernya sudah tahu kita menyerang.
ia akan melawan. Dan kalau ritualnya belum selesai, ia akan cari tumbal baru. Pak Seno bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Ustadz? Ustadz Rifan menatap tajam ke arah rumah Pak Warto yang kini seperti lebih gelap dari malam itu sendiri. Kita harus masuk. Kita harus ganggu keseimbangan ilmunya. Kita harus paksa si babi kembali sebelum dia dapat tumbal berikutnya. Dan malam berikutnya, mereka mempersiapkan jebakan spiritual. Setelah malam yang mencekam dengan padamnya listrik dan penampakan bayangan menyeramkan di rumah Pak Warto, warga kampung Wonolopo makin yakin bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan manusia biasa. Kekuatan gaib ada di tengah mereka, dan keberadaan sosok babi ngepet bukan lagi sekadar cerita rakyat. Wahyu, yang sejak awal terlibat dalam pengamatan, mengusulkan satu langkah krusial pada Pak Seno dan Ustadz Rifan. Kita pasang kamera pengintai, CCTV, bukan cuma buat bukti, tapi buat tahu pola geraknya. Ustadz Rifan setuju, selama pemasangannya dilakukan diam-diam dan tidak mengganggu pagar gaib yang sudah ia tanam sebelumnya. Rangga, yang kebetulan punya akses ke kampus dan peralatan dokumentasi, meminjam 4 unit kamera pengintai inframerah. Kamera-kamera itu cukup canggih, bisa merekam dalam gelap total dan otomatis aktif saat mendeteksi gerakan. Sore itu, sebelum maghrib, Wahyu dan Rangga memasang kamera di 4 titik. Di atas warung kosong yang menghadap ke rumah Pak Warto. Di pojok kebun belakang, tempat sering ditemukan jejak kaki aneh. Di pohon jambu dekat musala, yang punya sudut pandang langsung ke jendela samping rumah. Di rumah Wahyu sendiri, menghadap gang utama. Semua kamera tersambung ke satu laptop milik Rangga yang diletakkan di rumah Pak Seno. Tepat tengah malam, seperti sudah menjadi pola, listrik kampung kembali padam. Warga yang berjaga di musala dan pos ronda hanya bisa duduk diam dalam gelap, sementara Wahyu, Rangga, dan Ustadz Rifan menyimak layar laptop yang merekam semua pergerakan melalui CCTV. Untuk beberapa menit pertama, tidak ada yang muncul. Lalu, pada pukul 00.41, kamera 2, yang mengarah ke kebun belakang, menangkap gerakan. Sesuatu bergerak pelan dari balik semak-semak. "Pos," kata Wahyu cepat. Rangga menghentikan rekaman, lalu memperbesar bagian yang bergerak. Sosok gelap, tingginya sekitar 1 meter, tubuh bulat penuh bulu, dengan moncong panjang dan mata yang memantulkan cahaya merah. Itu dia, babi ngepet. Tapi bukan hanya itu. Dari kamera 3, yang menghadap jendela samping rumah Pak Warto, terlihat Bu Rukiah sedang duduk bersila di depan lilin hitam, memejamkan mata. Di depannya, sebuah kendi batu dan kain mori terbuka. Dan yang membuat semuanya bergidik, saat sosok babi itu mendekat ke rumah, cahaya lilin Bu Rukiah berkedip, lalu menyala lebih terang. Seolah mereka saling terhubung. "Ini ritualnya," kata Ustadz Rifan. "Dia penjaga lilin. Kalau lilin padam sebelum waktunya, babinya bisa celaka." Kamera 1 dan 4 ikut merekam. Sosok babi itu berjalan ke arah gang, lalu berhenti di depan rumah Busri. Ia berdiri lama, lalu terdengar suara berisik dari dalam rumah. Tak lama, kamera menangkap sesuatu yang dilempar dari jendela Busri, dompet kecil, kosong. Busri baru sadar pagi harinya bahwa uang hasil jualan sayurnya hilang. Semua uang tunai lenyap, sementara pintu rumah terkunci dan tidak ada tanda-tanda pencurian. Wahyu dan Rangga langsung datang dan memperlihatkan rekaman CCTV. Busri gemetar. "Astagfirullah, jadi itu beneran babi ngepet?" Pak Seno memanggil beberapa tokoh warga sore itu. "Kita gak bisa biarkan ini terus. Sekarang kita punya bukti kuat. Sosok itu nyata. Dan pusatnya jelas, rumah Pak Warto." Ustadz Rifan mengangguk. "Tapi kita gak bisa asal masuk. Harus ada pemutusan perjanjian. Dan kalau babinya masih aktif, kita harus hentikan sebelum dia kembali." Rangga kemudian menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan dari rekaman malam itu. Di menit ke-45,
Saat sosok babi kembali ke rumah Pak Warto lewat kebun belakang, kamera menangkap babi itu masuk ke balik tembok, lalu hilang. Namun, beberapa detik kemudian, dari jendela kamar samping, terlihat Pak Warto keluar dengan pakaian tidur lengkap. Bukan dari pintu depan, dari dalam. Bisa jadi, Pak Warto itu sendiri yang jadi babinya, kata Wahyu pelan. Ustadz Rifan mengangguk. Dalam ilmu pesugihan babi ngepet, biasanya pelaku berubah wujud dengan bantuan jin. Tapi kalau dia terlalu sering melakukannya, batas manusia dan hewan bisa hilang. Dia bisa terikat selamanya dalam bentuk itu. Pak Seno menambahkan, artinya, kalau kita bisa pisahkan hubungan penjaga lilin dan si pelaku, dia bisa tertangkap dalam wujud aslinya. Kita butuh rencana penjebakan. Dan malam itu, rencana pun mulai disusun. Membuat gangguan spiritual yang memaksa si babi kembali saat ritual sedang berlangsung. Lalu mematikan lilin penjaga untuk memutus perjanjian. Tapi semua tahu, ritual itu berisiko. Karena jika gagal, makhluk itu bisa berubah menjadi lebih buas dan menyerang siapa saja. Dan yang lebih menakutkan, siapapun yang berada terlalu dekat dengan ruangan itu, bisa jadi korban selanjutnya. Setelah rencana penjebakan mulai dibahas serius, Pak Seno dan Ustadz Rifan mengumpulkan 5 orang warga terpilih yang dianggap paling siap secara mental dan spiritual. Mereka adalah Wahyu, Rangga, Pak Tarjo, warga sepuh yang dulu ikut melawan penampakan di kampung sebelah, Mas Reza, penjaga musala, dan Darto, warga muda yang pernah ikut pesantren. Tujuannya sederhana tapi berani, mendekati rumah Pak Warto secara langsung untuk melakukan observasi terakhir sebelum eksekusi rencana. Malam itu, tepat pukul 11.30, mereka berjalan perlahan dari musala ke arah rumah Pak Warto. Tidak ada satupun suara dari dalam rumah yang terdengar. Lampu depan padam, halaman gelap. Begitu mereka mendekati pagar samping rumah, semua orang tiba-tiba berhenti serempak. Bau apa ini? Gumam Mas Reza. Udara di sekitar rumah Pak Warto berubah drastis. Rasanya lebih dingin dari biasanya, dan bau menyengat seperti belerang atau daging busuk langsung menusuk hidung. Wahyu terbatuk. Kayak bau neraka, Ustadz. Ustadz Rifan mengangguk. Ia mengambil garam dalam kantong plastik kecil dan menaburkannya ke tanah. Bismillah, ini pagar gaib. Rumah ini tidak hanya dikunci secara fisik, tapi juga secara gaib. Pak Tarjo, yang sejak tadi diam, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia memegangi pelipisnya. Saya pusing. Pak Seno, kayak ada yang muter di kepala saya. Rangga menyalakan alat pengukur medan elektromagnetik, EMF detektor, kecil yang ia bawa, alat yang biasa ia gunakan saat riset mitos lokal. Jarumnya langsung melonjak tinggi. Ini gak normal. Energi di sekitar sini melonjak drastis. Gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tiba-tiba, dari balik tembok rumah terdengar suara erangan pelan. Mirip suara binatang, tapi tidak seperti kucing, anjing, atau babi. Suara itu dalam dan berat, seperti napas makhluk besar yang sedang menahan marah. Mereka semua saling pandang. Ustadz? Tanya Wahyu. Ustadz Rifan tak langsung menjawab. Ia hanya membuka kitab kecil yang ia bawa, membaca ayat pelindung, lalu menggenggam tasbihnya erat-erat. Kalau pagar gaib ini aktif, berarti ada yang sedang menjaga. Mungkin bukan cuma satu makhluk. Mereka berjalan memutari sisi rumah. Di sisi barat, dekat kebun pisang, suhu udara terasa semakin dingin dan menekan. Langkah mereka makin berat. Seolah ada beban tak kasat mata yang menekan tubuh mereka dari atas. Mas Darto yang berjalan paling belakang, tiba-tiba jatuh terduduk. Ada yang narik kaki saya, serunya. Ketika yang lain membantu menariknya, mereka melihat jejak cakaran halus di tanah dan rumput di sekitarnya mengering seketika, seperti tersiram asam. Pak Tarjo tak tahan lagi. Ia muntah di tempat, tubuhnya menggigil. Sudah, kita mundur, kata Ustadz Rifan akhirnya. Ini bukan waktu yang tepat.
Begitu mereka menjauh 5 meter dari pagar rumah Pak Warto, semua gejala aneh itu langsung menghilang. Suhu udara kembali normal, bau belerang lenyap, dan kepala Pak Tarjo tak lagi terasa berat. Tapi saat mereka menoleh untuk terakhir kalinya, mereka melihat cahaya merah menyala samar dari jendela ruang terkunci. Sosok seseorang terlihat berdiri menghadap jendela, memegang sesuatu yang menyerupai kepala kambing. Rangga mencoba memotretnya dari kejauhan, tapi kamera HP-nya hang dan layarnya menjadi hitam penuh nees. Gak bisa direkam, kekuatannya nutup semua akses luar, gumamnya. Esok paginya, Pak Seno melaporkan kejadian itu kepada warga dalam pertemuan kecil di musala. Ia menjelaskan bahwa rumah Pak Warto telah dijaga oleh pagar gaib, dan siapapun yang tidak kuat bisa mengalami gangguan fisik dan batin. Namun justru setelah laporan itu tersebar, makin banyak warga mengaku mengalami gangguan. Bu Minah melihat arang gosong membentuk tulisan Arab tak terbaca di dapurnya. Mas Reza mimpi dikejar babi hitam bermata merah dan bangun dengan luka cakaran di punggung. Anak Bu Sri mengigau semalaman sambil menangis, menyebut nama Rukiah. Rukiah. Rangga yang semakin yakin bahwa ilmu pesugihan ini benar-benar aktif, mengusulkan agar pagar gaib rumah itu dihancurkan dulu sebelum mencoba mengintervensi ritual malam berikutnya. Tapi harus dengan cara yang benar. Kalau kita paksa, ilmunya bisa meledak. Bisa nyambar balik ke kita, kata Ustadz Rifan. Pak Seno menimpali, berarti kita harus masuk lewat celahnya. Saat pagar itu paling lemah. Rangga mengangguk pelan. Biasanya, pagar paling lemah saat si babi keluar. Di waktu itu, konsentrasi si penjaga lilin juga buyar. Malam berikutnya, kita coba serang dari dalam. Tapi harus tepat waktu. Saat babi ngepet keluar, dan sebelum ia kembali. Dan di malam itu, semua warga menyalakan lampu di dalam rumah masing-masing. Tak ada yang ingin jadi sasaran berikutnya. Tapi di rumah Pak Warto, ruangan terkunci kembali menebar cahaya merah, dan bayangan babi besar mulai terlihat dari jendela. Kamis malam itu, suasana kampung Wonolopo terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit bersih tanpa awan, tapi udara malam seperti mengandung sesuatu yang menekan. Beberapa warga memilih berjaga di dalam rumah saja. Mereka tak lagi percaya bahwa sekadar mengunci pintu bisa membuat mereka aman. Di musala kecil kampung, Ustadz Rifan mengadakan Qiyamul Lail, ibadah malam dan doa bersama sebagai bagian dari usaha spiritual menghadapi teror gaib yang terus menghantui kampung mereka. Warga yang ikut berkumpul adalah mereka yang paling tabah, Pak Seno, Wahyu, Rangga, Mas Reza, serta beberapa bapak tua yang sudah tak takut mati. Mereka duduk bersaf rapi, mengenakan sarung dan kopiah, sebagian memegang mushaf kecil. Lampu musala sengaja dibiarkan redup agar suasana khusyuk. Tapi, malam itu bukan malam biasa. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ayat-ayat suci terus dilantunkan, lampu musala tiba-tiba redup sendiri, padahal tidak padam total. Seolah ada sesuatu yang menghisap cahaya dari sekeliling mereka. Pak Seno merasakan udara berubah lebih dingin, dan kulit tangannya merinding meski tidak ada angin. Ustadz Rifan masih terus memimpin doa, suaranya tegas dan jernih. Namun, dari saf belakang, Mas Darto, yang menjaga pintu musala, tiba-tiba membeku. Matanya membelalak. Pak Seno, lihat pojok masjid. Semua kepala menoleh ke arah kanan depan, tepat di pojok gelap ruangan dekat mimbar kecil. Dan disitulah mereka melihatnya. Sosok hitam pekat, berdiri tegak tanpa bergerak, tubuhnya besar, hampir menutupi separuh tembok. Matanya merah menyala, dan tubuhnya tertutup bulu kasar seperti binatang. Tapi wajahnya bukan wajah babi, melainkan wajah setengah manusia yang cacat dan menganga, dengan mulut mengeluarkan desisan. Senyum sinis terukir di wajah itu. Matanya menatap satu persatu orang yang ada di dalam musala. Semua orang gemetar. Beberapa ingin kabur, tapi tubuh mereka seolah membeku. Astagfirullah,
teriak Wahyu. Sosok itu tak bergerak. Tapi dari arah luar musala, terdengar suara guntur keras padahal langit cerah. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang, seperti asap yang ditelan udara. Namun, di lantai tempat tadi ia berdiri, tertinggal bekas telapak kaki besar berwarna hitam dan setitik darah segar yang entah dari mana asalnya. Setelah kejadian itu, Ustadz Rifan menghentikan doa dan mengajak semua jamaah ke halaman. Ia tak ingin ada yang kerasukan atau mendadak pingsan di dalam musala. Ini bukan makhluk biasa, katanya dengan suara berat. Ini adalah makhluk pelindung pesugihan. Tapi kalau dia sampai masuk ke rumah ibadah, itu tandanya perjanjiannya sudah sangat kuat. Bahkan mungkin hampir sempurna. Pak Seno gelisah. Berarti sebentar lagi akan ada tumbal lagi. Ustadz Rifan mengangguk. Kalau kita tidak bertindak sekarang, maka korbannya bisa lebih dari satu. Keesokan paginya, musala dibersihkan. Namun bercak darah di lantai tidak bisa hilang, meskipun sudah disikat berkali-kali. Warnanya menjadi hitam seperti arang, menyerap ke dalam ubin. Ibu-ibu kampung mulai resah. Beberapa mulai membakar kemenyan dan menyalakan dupa di rumah masing-masing. Kembali ke kebiasaan lama yang dulu dilarang. Mereka percaya hanya asap yang bisa menangkal asap. Warga mulai mendesak Pak Seno untuk melakukan tindakan langsung. Kalau perlu bakar rumahnya, Pak. Buang Bu Rukiah dari kampung ini. Laporkan ke polisi. Tapi Pak Seno, yang kini terbebani tanggung jawab moral dan spiritual, berkata tegas, "Kita akan masuk ke rumah itu, tapi bukan buat membakar. Kita akan hentikan ilmunya, matikan perjanjiannya." Di sore hari itu, Rangga menunjukkan penemuan terbarunya. Ia menemukan catatan lama dari perpustakaan kuno tentang jenis pesugihan babi ngepet yang dilakukan dengan perjanjian jin penjaga dan tumbal rutin 3 bulan sekali. Dan besok malam, tepat 3 bulan sejak Pak Warto mendadak kaya, ucap Rangga pelan. Artinya besok malam ritual pamungkasnya. Ustadz Rifan lalu berdiri. Ia membuka gulungan kain putih berisi beberapa benda pusaka. Keris kecil bertuliskan ayat kursi, cermin penangkap bayangan, dan segenggam batu kali dari sungai tempat Mbah Giman dulu menyepi. Besok malam, kita akan masuk. Saat ritual puncaknya berlangsung. Dan saat lilinnya menyala, kita akan padamkan. Pak Seno mengangguk. Ini bukan soal satu rumah lagi. Ini soal menyelamatkan seluruh kampung. Di rumah Pak Warto, malam itu, Bu Rukiah terlihat membawa kendi kecil ke ruang belakang. Ia menyapu lantai ruangan yang selalu terkunci, lalu menyusun beberapa benda aneh, sepasang rambut, tulang ayam, dan boneka kecil dari kain mori. Ia menyalakan lilin hitam itu lebih awal malam itu, dan saat api menyala, dari balik ruangan, terdengar suara napas berat yang dalam, semakin dalam, dan penuh amarah. Pagi setelah kejadian penampakan di musala, warga kampung mulai menata ulang rasa takut mereka menjadi niat untuk melawan. Ustadz Rifan merencanakan pengajian rutin siang hari di musala agar atmosfer kampung tetap terjaga dengan doa. Ia mengajak ibu-ibu kampung datang untuk membaca Yasin dan tahlil. Bu Rukiah datang. Itu mengejutkan semua orang. Biasanya, perempuan itu nyaris tak pernah keluar rumah, apalagi ikut kegiatan keagamaan. Penampilannya berbeda siang itu, pakaiannya serba putih, rambut disanggul rapi, tapi wajahnya pucat. Matanya sembab seperti tak tidur semalaman. Bu Sri berbisik ke Wahyu, "Kok bisa dia ikut ngaji hari ini ya?" Wahyu tidak menjawab. Ia hanya memandangi gerak-gerik Bu Rukiah yang tampak canggung. Sesekali mengusap tengkuk seperti menahan sesuatu. Pengajian pun dimulai. Sekitar 15 menit setelah pembacaan tahlil dimulai, Bu Rukiah mulai gelisah. Ia menggigit bibirnya sendiri, matanya berputar-putar ke atas, lalu mulai memegang dadanya sambil mengerang pelan. Ustadz Rifan, yang saat itu masih memimpin doa, membuka matanya dan memperhatikan gelagat itu. Tiba-tiba,
Bu Rukiah berteriak keras, membuat semua ibu-ibu terlonjak kaget. Tubuhnya terlempar ke belakang, lalu jatuh tersungkur, meronta dan menghantam lantai musala. Suaranya berubah berat dan parau. Nafasnya cepat, dan dari mulutnya keluar desisan panjang. Kesurupan. Bu Minah langsung memeluk Bu Sri yang ketakutan. Beberapa warga laki-laki masuk ke musala setelah mendengar teriakan itu dari luar. Allahu Akbar, desis Ustadz Rifan. Ia mendekati Bu Rukiah dan mulai membaca ayat suci. Namun saat ayat kursi dibacakan, Bu Rukiah malah tertawa keras. Tawa yang bukan suara perempuan. Tawa itu dalam, bergema, seperti keluar dari dada seekor hewan besar. Hahaha, kalian sudah terlambat. Sudah ada yang diambil, tapi akan lebih banyak lagi. Ustadz Rifan menghentikan bacaannya sebentar. Siapa yang kau maksud? Yang hilang, itu baru satu. Leman, hanya pembuka. Tapi malam berikutnya, darah kalian akan kuhirup. Tubuh kalian jadi makanan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Ustadz Rifan tegas. Aku penjaga kekayaan. Aku pelindung perjanjian. Aku penjaga lilin. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Warga terdiam. Semua mata tertuju pada tubuh Bu Rukiah yang meronta tak karuan. Tiba-tiba tangannya menggaruk lantai musala, meninggalkan bekas luka panjang, kuku-kukunya patah berdarah. Kalian tak bisa ganggu. Tak bisa ganggu rumah itu. Siapa yang masuk, akan mati seperti yang dulu-dulu. Rangga yang baru datang setelah dipanggil oleh Wahyu segera merekam kejadian itu dengan kamera HP-nya. Ini bukan lagi sekadar kisah mistis. Ini bukti nyata bahwa pesugihan itu ada, hidup, dan sedang bekerja aktif. Ustadz Rifan terus membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas dengan keras, hingga akhirnya tubuh Bu Rukiah mengejang, lalu ambruk pingsan. Suasana musala hening. Tangis kecil terdengar dari sudut ruangan. Warga saling tatap, tak percaya. Pak Seno, dengan suara serak, bertanya, apa dia tahu soal Pak Warto? Ustadz Rifan menjawab pelan, dia bukan hanya tahu, dia bagian dari itu. Dia lilin, penjaga, sekaligus penguat ritual. Ketika sadar beberapa menit kemudian, Bu Rukiah tampak linglung. Ia menangis tanpa suara, lalu hanya berkata, saya gak kuat lagi, saya gak mau, saya dulu cuma disuruh, cuma istri, tapi sekarang saya yang jaga. Saat ditanya lebih lanjut, Bu Rukiah hanya menangis dan memeluk lututnya. Ia seperti orang yang hilang separuh jiwanya. Ustadz Rifan menarik napas panjang. Perjanjiannya sudah sampai ujung. Dia tidak bisa lari. Dan saat ritual terakhir nanti malam dilakukan, semua akan terbuka. Di sore hari, Pak Seno, Wahyu, dan Rangga berkumpul di rumah Ustadz Rifan. Kalau benar Bu Rukiah penjaga lilinnya, dan sekarang dia melemah, berarti ritual nanti malam bisa kita ganggu, ujar Rangga sambil membuka kembali rekaman CCTV dan data dari arsipnya. Ustadz Rifan mengangguk. Ya, tapi mereka akan melawan. Jin penjaga tidak akan diam saat perjanjian hampir selesai. Pak Seno berdiri. Berarti kita harus eksekusi rencana malam ini. Kita matikan lilin. Kita ganggu ritualnya. Kita hadapi si babi itu langsung. Wahyu menimpali, kita harus pastikan semuanya. Jangan ada warga yang keluyuran. Kampung harus steril. Biar kita yang masuk ke rumah Pak Warto. Dan mereka sepakat, malam ini, ritual dihentikan. Saat matahari terbenam, langit di atas kampung Wonolopo tampak seperti terbakar, merah jingga pekat, diselimuti awan hitam tipis. Angin mendesis pelan seperti bisikan gaib. Di rumah Pak Warto, jendela ruang terkunci mulai menyala merah samar. Lilin ritual terakhir dinyalakan. Dan dari dalam tanah, suara geraman makhluk buas mulai bangkit. Tak banyak yang tahu masa lalu Pak Warto secara rinci. Sebelum pindah ke kampung Wonolopo, ia dikenal sebagai seorang satpam di salah satu perumahan elit di Semarang Atas.
Gajinya pas-pasan, istrinya biasa saja, dan kehidupan mereka berjalan datar, seperti kebanyakan warga kecil lainnya. Namun, 3 tahun lalu, Pak Warto mendadak menghilang selama 3 hari. Saat itu ia masih tinggal di rumah kontrakan di Kalipancur. Tidak ada kabar, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ketika kembali, ia terlihat lebih kurus, lebih pendiam, dan berbeda. Dan sejak saat itu, hidupnya pelan-pelan berubah drastis. Rangga, yang rajin meneliti mitos lokal dan punya akses ke catatan daerah, menemukan laporan lama dari seorang wartawan kampus tahun 2002 tentang sebuah dusun terpencil di lereng Gunung Ungaran. Dusun itu disebut Logosari Alas, tempat di mana beberapa orang mengaku pernah bertemu dengan dukun pesugihan yang hanya muncul malam Selasa Kliwon. "Ini gak main-main, Pak Seno," kata Rangga saat menunjukkan arsip fotokopi artikel itu. "Lihat ini. Di tahun 2002, ada warga bernama Warsono, bekas petani tembakau, yang mengaku jadi kaya setelah diberi mimpi oleh dukun di sana. Tapi selang 5 bulan, anaknya mati kesurupan dan Warsono menghilang." Ustadz Rifan membaca artikel itu dengan saksama. Ia menunjuk bagian bawah tulisan tangan yang dicantumkan di artikel. 1 lilin, 1 babi, 1 tumbal. Dengan bantuan Wahyu, mereka mencari jejak perjalanan Pak Warto melalui mantan rekan kerjanya yang dulu satu shift malam di pos Satpam. Pak Budi, pria tua yang masih tinggal di Ngalian, membenarkan bahwa dulu memang Pak Warto pernah bicara soal pergi ke tempat keramat karena ingin cepat kaya. Dia bilang gini waktu itu, "Bud, aku nek wani golek rejeki luwes, kudu wani ngedek karo sing ora katon. Saya kira cuma guyonan." 3 minggu setelah hilang, Pak Warto berhenti kerja dan menghilang dari kos-kosan. Muncul lagi beberapa bulan kemudian di Wonolopo, membeli tanah, membangun rumah, dan memamerkan koleksi barang antik. Tak pernah jelas dari mana uangnya berasal. Rangga menyimpulkan bahwa 3 hari menghilang itu adalah momen di mana Pak Warto melakukan perjanjian pesugihan. Dan dugaannya makin kuat ketika ia menemukan foto tua yang tak sengaja tertinggal di musala. Foto Pak Warto mengenakan pakaian putih lusuh, duduk bersila di depan batu besar di tengah hutan, dengan lilin hitam menyala di sampingnya. Di belakangnya tampak bayangan samar seperti kepala babi besar, padahal tak ada hewan dalam foto itu. Ketika diperbesar, bayangan itu tampak menghadap kamera dan tersenyum. Malamnya, Ustadz Rifan mengajak Wahyu dan Rangga berdiskusi 4 mata. "Kita sudah tahu akar perjanjiannya. Sekarang waktunya kita potong rantai itu. Tapi harus benar-benar tepat. Lilin harus padam sebelum makhluk itu kembali." Pak Seno menambahkan, "Dan Pak Warto harus dihadapkan ke cermin kebenarannya. Entah dia masih sadar atau sudah jadi bagian dari makhluk itu." Sementara itu, di rumah Pak Warto, Bu Rukiah duduk di tengah ruangan terkunci, dikelilingi asap dupa dan bunga 7 rupa. Di hadapannya, lilin hitam menyala tenang. Di sampingnya, kendi batu berisi darah ayam kampung bergetar pelan, seperti ada yang menghirupnya dari dalam. Dan saat tengah malam makin dekat, dari jendela belakang rumah, terdengar lenguhan berat seperti binatang kelelahan, tapi haus. "Sudah waktunya, Kang," bisik Bu Rukiah. "Satu lagi, 1 tumbal terakhir, setelah itu bebas." Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan, Ustadz Rifan dan tim kecilnya sudah bersiap masuk. Mereka membawa cermin penangkap bayangan, garam, batu sungai, dan sebatang lilin putih, penetral lilin hitam. Malam ini, perjanjian akan dilanggar. Dan harga dari itu bisa berarti nyawa. Malam itu, kampung Wonolopo nyaris sunyi total. Tidak ada anak kecil menangis, tidak ada motor lewat, bahkan anjing-anjing pun tak menggonggong. Seolah alam tahu malam ini bukan malam biasa. Pak Seno, Wahyu, Rangga, dan Ustadz Rifan berkumpul di halaman belakang rumah Pak Tarjo, hanya 2 rumah dari kediaman Pak Warto. Mereka semua berpakaian gelap,
membawa perlengkapan ritual yang telah disiapkan siang tadi. Cermin penangkap bayangan, peninggalan Mbah Giman. Segenggam garam dan tanah dari belakang musala, simbol penetral. Lilin putih penangkal, disiapkan oleh Ustadz Rifan sendiri. Tali ijuk dan benang merah, untuk membuat lingkaran perlindungan. Air doa dari 7 sumur, dibawa Rangga dari desa Lereng Ungaran. Rencana mereka sederhana, tapi berisiko. Menunggu saat babi ngepet keluar dari rumah. Memasuki rumah Pak Warto diam-diam saat sang penjaga lilin, Bu Rukiah, mulai ritual. Memadamkan lilin hitam menggunakan air dari 7 sumur dan lilin putih penetral. Menghadapkan Pak Warto, dalam wujud apapun, ke cermin penangkap bayangan. Mengurung makhluk pesugihan dalam lingkaran garam. Ustadz Rifan memperingatkan, kalau gagal, makhluk itu bisa lepas kendali dan menyerang kita semua. Tapi kalau berhasil, semua perjanjian putus. Tapi ingat, satu orang harus siap jadi penarik energi negatifnya. Itu bisa melemahkan tubuh. Rangga langsung angkat tangan. Saya siap, Ustadz. Pukul 00.15 WIB, gang kampung mulai bergetar perlahan. Tanah seperti berdentum halus. Daun-daun pisang di belakang rumah Pak Warto bergoyang tanpa angin. Dan dari arah kebun pisang itu, muncul sosok hitam. Babi besar, berbulu hitam legam, mata merah menyala, berlari cepat ke arah ujung kampung. Sekarang, bisik Pak Seno. Mereka langsung bergerak, mendekati sisi belakang rumah Pak Warto melalui celah pagar bambu. Sementara Wahyu berjaga di luar, 3 lainnya melangkah masuk pelan. Ruang tamu sepi. Tidak ada cahaya lampu, hanya temaram merah dari balik ruang terkunci di ujung lorong. Bau menyengat langsung menusuk hidung mereka. Campuran dupa, darah, dan belerang. Mereka membuka pintu perlahan. Dan di dalamnya, Bu Rukiah sedang bersila, memejamkan mata. Di depannya, lilin hitam menyala dengan api tenang. Kendi batu berdarah diletakkan di atas kain mori. Di dinding, lukisan samar kepala babi mulai meneteskan darah dari matanya, darah betulan. Pak Seno menahan napas. Rangga mengambil air dari 7 sumur, lalu meneteskan ke lilin hitam. Tapi api tidak padam. Lilin ini gak bisa dimatikan begitu saja, bisik Ustadz Rifan. Harus ada lilin penangkal menyala bersamaan. Mereka menyalakan lilin putih dari belakang cermin. Begitu nyala lilin putih hidup, Bu Rukiah mendadak membuka mata lebar-lebar. Tidak, kalian tidak boleh mengganggu. Suaranya berat, bukan suara perempuan. Wajahnya berubah gelap, mata membelalak merah, dan tubuhnya melayang 1 jengkal dari lantai. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Pak Warto muncul dari balik bayangan tembok, tapi bukan lagi manusia. Wujudnya setengah manusia, setengah babi. Tangannya masih seperti manusia, tapi wajahnya moncong panjang dengan taring tajam. Dadanya menggembung, dan napasnya terdengar berat. Ia mendesis, "Kalian mengingkari perjanjianku. Aku sudah bayar semua syarat. Jangan ganggu." Ustadz Rifan berdiri tegak. "Kau yang melanggar syariat. Kau telah menukar iman dengan kekayaan. Hari ini perjanjianmu berakhir." Pak Warto melolong dan menerjang ke arah Rangga yang memegang cermin penangkap bayangan. Saat wajah makhluk itu terpantul di cermin, tubuhnya langsung kejang. Cermin bergetar hebat, lalu menyala terang dan menarik bayangan makhluk itu masuk ke dalamnya. Pak Warto berteriak kesakitan, tubuhnya terbakar dari dalam. Bu Rukiah menggigil, lalu pingsan sambil menggigit lidahnya sendiri. Tapi dari dalam kendi batu, asap hitam mulai keluar. Wujud babi besar, lebih gelap dan besar dari sebelumnya, muncul. Ini bukan babi ngepet biasa, ini jin perjanjian. Makhluk itu mengaum dan melompat ke arah Rangga. Ustadz Rifan dan Pak Seno buru-buru menggambar lingkaran garam di sekitar Rangga dan melempar lilin putih ke dalamnya. Makhluk itu menabrak perisai garam dan terbakar. Jeritannya memekakkan telinga,
dan tubuhnya lenyap perlahan, bersama dengan kendi batu yang pecah sendiri. Ritual berakhir. Rangga tersungkur lemas, wajahnya pucat. Di luar, Wahyu masuk sambil terengah. Warga sudah datang, mereka lihat cahaya aneh dari langit, dan ada suara babi merong sampai ujung gang. Pak Seno duduk di lantai, menangis pelan. Akhirnya, selesai juga? Ustadz Rifan menunduk. Tidak, Pak Seno. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan pembersihan. Mereka menoleh ke tubuh Pak Warto yang tak lagi bernyawa, kembali ke bentuk manusia, tapi tubuhnya penuh luka seperti habis disayat dari dalam. Dan Bu Rukiah tak bangun lagi. Darah mengalir dari bibir dan telinganya. Kampung Wonolopo tak pernah sama setelah malam itu. Tapi setidaknya, perjanjian telah diputus. Pagi setelah ritual penghancuran, Kampung Wonolopo seolah bernapas lega. Rumah Pak Warto diberi garis pembatas oleh warga, dan jenazah Bu Rukiah serta Pak Warto tidak langsung dikuburkan. Warga bingung harus memperlakukan jasad yang tak wajar itu bagaimana. Namun ketenangan itu hanya sementara. Pada malam harinya, langit di atas kampung berubah aneh. Mendung gelap menggantung tanpa hujan, dan udara terasa pengap meski tak ada angin. Burung-burung tidak terdengar. Bahkan jangkrik pun membisu. Ustadz Rifan, yang sedang memandangi langit dari beranda musala, merasakan sesuatu yang janggal. Belum selesai, rupanya masih ada yang tertinggal. Sementara itu, Wahyu yang tengah tidur di rumahnya, tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berambut putih panjang, mengenakan sorban dan duduk di tengah kubangan air hitam. Kowe kudu tanggung jawab, Le. Leluhurmu sing paling terakhir megang pusaka netral. Saiki giliranmu. Wahyu bangkit, dadanya sesak. Ia langsung mengambil tas berisi benda-benda dari ritual semalam dan menuju musala. Di sana, Ustadz Rifan, Seno, dan Rangga sudah menunggunya. Aku mimpi, Ustadz, katanya terengah. Aku diminta melanjutkan tugas. Leluhurku dukun putih. Ustadz Rifan hanya mengangguk pelan. Memang sejak awal kamu sudah ditandai. Mbahmu dulu termasuk yang menumpas pesugihan di daerah Gunung Ungaran. Energi itu turun ke kamu. Pak Seno menimpali, tapi bukannya sudah selesai semalam. Rangga menjawab sambil membuka catatan lamanya. Belum. Jin utama bisa musnah, tapi tempat tinggalnya, rumahnya, itu bisa menjadi wadah baru. Kalau tidak disterilkan, arwah dan energi kegelapan akan mencari tubuh pengganti. Dan benar saja, menjelang pukul 11 malam, rumah Pak Warto menyala merah dari dalam, padahal sudah gelap dan terkunci. Bayangan-bayangan mulai menari di balik jendela. Warga mulai ketakutan, beberapa bahkan pindah mengungsi ke rumah kerabat luar kampung. Ustadz Rifan, Wahyu, Rangga, dan Pak Seno tahu. Mereka harus menutup portal energi itu malam ini juga, atau semua akan sia-sia. Mereka masuk kembali ke rumah itu. Tapi kali ini, ruangan dalam tak seperti kemarin. Ruang tamu berubah menjadi koridor panjang, seperti lorong gua basah. Dindingnya berlendir, dan lantainya dipenuhi jejak kaki babi besar. Bau darah dan belerang menyengat hingga menusuk kepala. Di ujung lorong itu, mereka melihat sosok Bu Rukiah berdiri, tapi bukan manusia lagi. Tubuhnya hancur, namun berdiri seperti boneka yang dikendalikan tali. Matanya kosong. Di sebelahnya, Pak Warto juga muncul. Wujudnya separuh manusia, separuh bayangan, melayang 1 jengkal dari lantai. Kalian pikir ini bisa dihentikan? Kalian cuma mainan. Semua ini sudah ditulis dalam perjanjian. Dari balik bayangan, makhluk besar keluar, babi raksasa bermata merah yang kali ini tak bisa disentuh oleh benda biasa. Tubuhnya berlapis semacam pelindung asap hitam, berputar seperti angin. Wahyu memegang cermin penangkap bayangan, tapi tak mempan. Garam yang dilempar Rangga malah melayang, ditolak oleh energi makhluk itu. Dia sudah menyatu dengan rumah ini,
kata Ustadz Rifan. Sekarang rumah ini harus dihancurkan dari dalam. Wahyu maju. Ia menggenggam batu kali dari sungai leluhurnya. Batu itu kini bersinar kehijauan. Ia duduk bersila di tengah ruangan, membaca doa dan mantra peninggalan mbahnya, yang dulu digunakan untuk menutup portal gaib di Gunung Ungaran. Makhluk babi itu meraung, mengamuk, menyerang Wahyu langsung. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh, lingkaran cahaya muncul dari batu itu, memantulkan kekuatan yang membuat makhluk itu mundur dan melolong keras. Satu persatu dinding rumah runtuh. Rangga membakar mori sisa ritual yang digunakan Bu Rukiah, lalu menaburkan garam keliling rumah. Ustadz Rifan menancapkan keris kecil ke tanah tepat di bawah kendi batu yang dulu pecah. Pak Seno membacakan Yasin keras-keras sambil menyiramkan air dari 7 sumur ke lantai. Dan Wahyu, dalam posisi duduk terpejam, membuka tangan, menghadapkan batu itu ke arah langit-langit rumah. Embah, nderekaken aku munci lelakon iki. Cahaya hijau meledak dari batu itu. Makhluk babi ngepet menjerit panjang, tubuhnya membelah jadi 2, lalu meleleh menjadi cairan hitam pekat. Arwah Bu Rukiah dan Pak Warto menjerit, lalu lenyap bersama dinding rumah yang runtuh sendiri. Rumah Pak Warto hancur total. Hanya puing dan sisa batu yang tersisa. Tapi tidak ada api, tidak ada asap. Seolah-olah rumah itu diambil kembali oleh tanah. Wahyu pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukan mereka tergeletak di halaman, tapi tak ada satupun luka di tubuh mereka. Hanya, Wahyu tak bisa bicara sehari penuh. Ustadz Rifan berkata pelan, pesugihan itu sudah putus. Tapi jangan pernah bermain dengan perjanjian kegelapan. Sekali masuk, keluarnya hanya lewat nyawa. Dan malam itu, kampung Wonolopo benar-benar sunyi. Tak ada suara aneh. Tak ada kehilangan uang. Tak ada babi misterius. Tapi mereka tahu, kutukan bisa kembali jika keserakahan muncul lagi. Kampung Wonolopo kembali tenang. 3 hari setelah malam penghancuran, puing-puing rumah Pak Warto sudah dibersihkan. Warga bersama-sama kerja bakti menanam pohon trembesi di bekas lokasi rumah itu, sebagai bentuk penyegelan tanah yang dulu menjadi pusat kekuatan gaib. Tak ada yang bicara banyak soal kejadian itu. Semua orang memilih diam. Namun, mereka tahu, malam-malam penuh kecurigaan dan ketakutan itu telah mengubah kampung mereka untuk selamanya. Jenazah Pak Warto tidak dikuburkan secara biasa. Ustadz Rifan memutuskan untuk menguburkannya di luar area kampung, di tanah milik masjid lama yang sudah tidak dipakai. Tak ada kerabat yang datang. Tak ada isak tangis. Hanya doa singkat yang dibacakan oleh Ustadz Rifan dan beberapa orang tua kampung yang masih berani. Bu Rukiah dimakamkan di sebelahnya. Meski banyak warga tak setuju, tapi Ustadz Rifan berkata tegas, mereka pelaku, tapi juga korban. Korban dari keinginan cepat kaya tanpa kerja keras. Kita tidak ikut menilai nasib akhir mereka, cukup kita jadikan pelajaran. Wahyu butuh waktu seminggu untuk pulih sepenuhnya. Ia masih sering bermimpi aneh, tentang babi, tentang cermin, tentang suara dari balik tanah yang memanggil namanya. Tapi kini ia tidak takut lagi. Ia mulai rajin sholat, rajin membantu di musala, bahkan ikut membantu Ustadz Rifan membimbing anak-anak remaja kampung. Satu malam, Wahyu berkata pada Ustadz Rifan, saya dulu pengangguran, Ustadz. Saya malah jadi saksi kejadian begini. Mungkin ini jalan saya, ya? Ustadz Rifan tersenyum. Kadang, Allah memperlihatkan hal gelap supaya kita makin menghargai cahaya. Rangga menyelesaikan laporan risetnya dalam bentuk jurnal lokal dan esai naratif, yang ia beri judul Lilin, Babi, dan Perjanjian, studi etnografis tentang pesugihan di Semarang. Namun ia tidak mempublikasikannya secara terbuka. Sebagai peneliti muda, Rangga sadar ada batas antara pengetahuan dan etika. Ia hanya menyimpannya sebagai dokumen khusus, hanya untuk kalangan yang benar-benar ingin memahami sisi kelam budaya mistis lokal.
Di bagian akhir tulisannya, Rangga menulis, "Tidak semua kekayaan berasal dari kerja keras. Beberapa tumbuh dari tanah yang dibasahi darah. Beberapa didapat dengan lilin, mantra, dan tumbal. Tapi semuanya punya harga. Dan harga dari keserakahan adalah kutukan yang diwariskan." Waktu terus berjalan. Kampung Wonolopo kembali normal. Anak-anak kembali bermain layang-layang di lapangan kecil. Malam hari tak lagi mencekam. Orang-orang kembali tersenyum, meski masih trauma jika lampu tiba-tiba padam. Pohon trembesi yang ditanam di bekas rumah Pak Warto tumbuh cepat. Anehnya, daunnya selalu gugur saat malam kliwon, seolah mengingatkan bahwa energi di sana belum benar-benar bersih. Dan di musala, satu cermin kecil peninggalan Rangga digantung di sudut dinding. Jika malam hari, kadang bayangan samar terlihat di dalamnya, tapi hanya sesaat. Sebagian warga bilang itu cuma pantulan lampu. Tapi Wahyu tahu, itu adalah pengingat bahwa pesugihan bukan sekadar mitos, bahwa babi ngepet bukan sekadar cerita lama, dan bahwa keserakahan manusia selalu mencari jalan pulang. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.